Assalamualaikum, Tabik pun. Bertemu lagi dengan saya, Irwan SP Channel. Para pemirsa, para kopista, sahabat petani sekalian, pada saat musim kemarau basah seperti ini, umumnya kopi berbuah agak kurang lebatnya. Hal ini dikarenakan pada masa generatif kopi itu dibutuhkan suasana ataupun bulan yang kering. Bulan yang kering dibutuhkan tanaman kopi minimal adalah 3 bulan dalam 1 tahun. Apabila dalam 1 tahun terdapat bulan keringnya sebanyak 3 bulan, maka tanaman kopi dapat berbuah dengan maksimal. Pada kemarau 2025 ini masih terdapat banyak sekali hujan. Hal ini akan membuat tanaman kopi tidak dapat maksimal dalam berbuah. Nanti kita lihat pada panen 2026 yang akan datang, akan terjadi penurunan buah kopi. Namun hal ini dapat diantisipasi ataupun kita minimalkan risikonya, yaitu dengan pemeliharaan dan pemupukan yang tepat. Pemeliharaan yang dimaksud adalah kita mengurangi kelembapan dari kebun kita, yaitu dengan membuang seluruh naungan dan juga memangkas tanaman kopi jangan sampai terlalu lebat ranting-ranting dan daun-daunnya. Kita harus membuang ranting-ranting yang tidak diperlukan. Dan pohon naungan sebenarnya untuk kondisi di Indonesia yang curah hujannya sangat tinggi, hal ini akan membuat kelembapan di areal-areal tanaman perkebunan kita tinggi. Maka dari itu, menurut pendapat saya, pohon naungan itu tidak terlalu dibutuhkan. Kita saksikan video di kebun Bang Wana yang terletak di Pagar Dewa, Kabupaten Lampung Barat. Di MDPL 1100 ya. Ini di sini mayoritas tugu sari ya. Untuk tanaman pokoknya ya. Namun di sini sudah diselingi dengan klon lain. Ini tugu sari atas. Ini sudah saya sambung cipto di sini ya. Ini sudah hampir mayoritas ya. Nah, cipto karena ini kebiasaannya ketika cuaca kurang bagus itu di tugu sarinya kurang, buahnya itu kurang ya. Nih, ini belum sortasi ya, belum sortasi, namun di sini sudah saya persiapkan bahan. Nah, untuk kategori tugu sari, saya itu kalau dia banyak yang lanjut ke B2 seperti ini, nah seperti ini, BO-nya itu kemungkinan akan saya minimkan ya. Kita maksimalkan buah di B2 ya. Ini sudah saya ini dengan cipto ya. Banyak sini cipto. Nah, ini tugu sari. Kita lihat untuk kondisi ciptonya ya. Ini tugu sari, yang ini tugu sari ya. Tugu sari. Ini cipto ya. Nah, yang ini cipto. Ini tugu sarinya sudah saya buang tahun kemarin ya. Ini cipto tunggal nih. Ini buah cipto. Ini masih di tugu sarinya, belum finishing. Makanya ini agak lama ini pengerjaannya, karena kita belum finishing. Ini di bawah cipto. Ini yang cipto. Ini cipto.
Dan untuk tugusarinya ini masih full. Rencana ini tugusarinya itu nggak kita musnahkan ya, hanya kita atur saja. Kita atur, jadi kalau dalam satu batang itu ada 2 klon, kita bagi aja ruangannya. Fungsi dari pengaturan bahan itu sendiri adalah supaya bahan yang kita produksikan itu tidak terlalu menumpuk, sehingga bahan-bahan tersebut bisa produktif ya. Nah seperti ini bahan BO ini sangat produktif ya. Nah kalau sudah seperti ini, jadi kita lihat di dompolannya ya, karena dia terbuka ya. Itu di tugusari pun seperti ini ya. Karena kalau bahan itu terlalu menumpuk, nanti akan ada yang namanya gogosan itu tidak sempurna ya. Gogosan itu seperti ini nih, ini enggak sempurna. Seharusnya bahan itu seperti ini nih. Ini B1 ya, yang akan lanjut ke B2. Nah ketika menjelang pembungaan, usahakan tunas-tunas seperti ini itu harus sudah bersih ya, biar fokus ke pembungaan. Ini untuk produksi berikutnya pun dia sangat luar biasa ya, di lanjutannya kalau kita mengatur bahan. Yang kedua adalah faktor naungan ya. Bon ini full tanpa naungannya. Kalau dia terlalu banyak naungan, baik dari segi dompolan atau buah, ataupun dari segi bahan ya, bahan baru itu, dia tidak akan sempurna ya. Tetap gimana ya, kurang sehat pokoknya ya. Bahan-bahannya itu kurang sehat kalau terlalu banyak naungan. Ini full tanpa naungan. Ini ke bawah juga. Sudah kita saksikan kebun Bang Wana, terlihat kopinya walaupun yang ditanam masih banyak jenis tugusari, namun buahnya masih cukup baik dengan perawatan yang tepat. Pemupukannya tepat waktu, kemudian dibuang seluruh naungan yang ada, sehingga tanaman kopi mendapat sinar matahari yang cukup. Kelemahan dari pohon naungan adalah menutupi sinar matahari, yang mana sinar matahari sangat dibutuhkan oleh tanaman kopi untuk fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pemasakan makanan atau unsur hara pada daun tanaman kopi. Setelah proses fotosintesis, maka hasil makanan ini akan didistribusikan ke seluruh bagian tanaman. Apabila tanaman kopi terlalu banyak naungannya, terlalu gelap, maka akan mengganggu proses pembuahan ataupun proses generatifnya. Sehingga tanaman kopi kita akan kurang buahnya. Demikian pemirsa, semoga video ini dapat berguna bagi kita semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa ngopi. Sampai bertemu pada video-video berikutnya.